Kisah Samson dan lahirnya malam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan. Jangan lupa di-subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samson dalam sejarah dan agama Islam digambarkan sebagai tokoh nyata yang pernah hidup. Kisah mengenai Samson dikisahkan dalam beberapa hadis yang terdapat dalam berbagai kitab hadis, di antaranya kitab Riyadhus Shalihin. Bahkan bukan sampai itu saja, kisah mengenai tokoh ini juga merupakan sebab dari turunnya surat Al-Qadar dalam Al-Quran, yaitu suatu surat yang khusus membahas mengenai turunnya malam Lailatul Qadar. Samson dalam dialek Arab dilafalkan dengan kata Samun al-Ghazi. Tokoh ini dalam agama Islam digambarkan sebagai nabi yang tidak mempunyai pengikut. Ia merupakan nabi yang turun di tengah-tengah bangsa Israel di Palestina. Meskipun sendirian dan tanpa pengikut, ia berjuang menegakkan kebenaran dan tidak canggung dalam menentang penguasa Israel, yang kala itu digambarkan sebagai penguasa yang zalim. Penentangan Samun pada penguasa Palestina kala itu menyebabkan kemarahan sang penguasa. Ia diburu, dicari, bahkan kepalanya dihargai mahal oleh penguasa. Pendek kata, penguasa menghendaki penangkapan Samun hidup atau mati. Suatu hari, Nabi Muhammad memberikan wejangan kepada para sahabatnya dengan mengabarkan mengenai seorang nabi yang bernama Samun. Beliau menjelaskan bahwa nabi itu kelak akan memasuki surga dengan menanteng pedang tanpa satupun pengikut. Nabi Muhammad pun kemudian menjelaskan secara detail mengenai kisah Samun, yang pada intinya nabi tanpa pengikut itu waktu hidupnya dihabiskan dengan beribadah dan berjuang hingga akhir hayatnya. Selama 1000 bulan atau 83 tahun, ia konsisten beribadah dan berjuang. Di malam harinya ia beribadah kepada Allah, sementara pada siang harinya berjuang menegakkan agama Allah. Sebagai seorang nabi, Samun juga dikisahkan memiliki mujizat. Di antara mujizatnya adalah dianugerahi tenaga yang begitu kuat, mampu melunakkan besi, sampai pada mampu menghancurkan bangunan yang kokoh hanya dengan mendorongnya. Setelah mendengar kisah mengenai kehebatan Samson dalam ibadah dan berjuang dalam agama, para sahabat Nabi yang mendengarkan kisah itu justru bersedih, sebab kebanyakan di antara mereka baru masuk Islam dalam usia tua, dan mereka berkecil hati. Dalam hati mereka semacam pesimis dan merasa tidak mungkin mendapatkan surga sebagaimana Samson yang selama 1000 bulan sudah beribadah dan berjuang demi agamanya, sementara mereka hanya baru beberapa tahun atau bahkan hanya beberapa bulan saja. Setelah peristiwa kesedihan berjamaah yang dialami para sahabat, rupanya kemudian Allah menjawab kegalauan para sahabat tersebut dengan menurunkan surat Al-Qadar, surat yang terdiri dari 5 ayat. Adapun arti dari surat Al-Qadar tersebut adalah, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Surat Al-Qadar memberikan kabar gembira bagi para sahabat dan umumnya umat Islam, bahwa meskipun secara kuantitas tidak akan mampu menyamai Samun soal ketulusan ibadahnya dan perjuangannya yang konsisten dilakukannya selama 1000 bulan, tapi para sahabat tetap bisa seperti Samun jika mereka secara tulus beribadah kepada Allah tepat pada malam Lailatul Qadar, yaitu suatu malam yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Pahalanya sama, bahkan lebih utama dari ibadah yang dilakukan Samun yang 1000 bulan tersebut. Setelah turunnya surat Al-Qadar, para sahabat kemudian bergembira. Mereka berbondong-bondong melakukan ibadah, mengharapkan keridhaan Allah pada bulan Ramadan, sambil berharap mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar oleh sejarah Nusantara. Demikianlah sejarah kali ini, dan nantikan sejarah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.